Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang kecepatan RMS dan tekanannya. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas terkait teorema ekipartisi yang ngejelasin tentang energi kinetik partikel. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau kita udah tahu nilai energi kinetiknya, bisa nggak kita tahu berapa sih nilai dari kecepatan partikelnya? Oke, kalau kita jawab, kita mulai dari pertanyaan lain nih, yaitu apakah kecepatan semua partikel sama besar? Jawabannya adalah kecepatannya belum tentu sama besar. Artinya, kita butuh nilai rata-rata nih buat ngedeskripsiin nilai kecepatan partikelnya. Cuman masalahnya gini, yang namanya kecepatan itu kan besaran vektor, dia tuh punya nilai dan arah. Artinya, dia bisa aja bernilai plus atau juga dia bernilai minus. Kalau dirata-ratain itu tuh nggak balance. Berarti kita butuh sesuatu nih supaya kita bisa mendeskripsikan kecepatannya. Yaitu kita mulai dari yang namanya kecepatan kuadrat rata-rata. Yang intinya supaya negatifnya kita bisa ubah ke dalam bentuk positif dengan cara dikuadratin. Terus gimana cara ngitungnya? Itu gini nih. Jika terdapat sejumlah partikel sebanyak N1 memiliki kecepatan V1, sejumlah partikel N2 memiliki kecepatan V2, dan seterusnya, berarti kecepatan kuadrat rata-rata yaitu V2 bar sama dengan N1 dikali V1 kuadrat tambah N2 dikali V2 kuadrat tambah seterusnya dibagi dengan jumlah partikelnya nih, yaitu N1 tambah N2 tambah seterusnya. Atau kalau kita sederhanain, nilainya yaitu V2 bar sama dengan sigma dari Ni dikali Vi dibagi dengan total partikelnya yaitu sigma N ini. Kalau udah dapat nilai kuadrat rata, kita bisa peroleh nih yang namanya kecepatan RMS atau root mean square. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah akar kecepatan kuadrat rata, yaitu VRMS sama dengan akar V kuadrat bar. Jadi kita bisa tahu nih nilai dari kecepatan efektif dari setiap partikelnya gitu. Nah, cuman masalahnya gini nih. Buat tahu nilai VRMS, berarti kan kita harus tahu dulu ya berapa nilai kuadrat rata-ratanya nih. Atau dengan kata lain kita harus menghitung kecepatan tiap sejumlah partikel gitu. Kalau kayak gitu kan repot tuh. Terus gimana caranya biar lebih mudah? Jawabannya adalah kita bisa pakai hubungan energi kinetik translasi yaitu EKT dengan teorema ekipartisi. Di mana gerak translasi yang kita hitung adalah ya gerak partikel ke arah sumbu X, Y, dan Z aja gitu. Sehingga kita bisa tuliskan nih EKT sama dengan EK. Energi kinetik translasi yaitu apa? Setengah M0 VRMS kuadrat nih. Sama dengan energi kinetik translasi yaitu F per 2 K dikalikan dengan T. Karena dia geraknya translasi berarti nilai F-nya cuma 3 doang nih. Setengah M0 dikali VRMS kuadrat sama dengan 3 per 2 K dikalikan dengan T. 2 kita bisa coret sehingga VRMS kuadrat nilainya adalah 3K dikalikan dengan T dibagi dengan M0. Atau nilai dari VRMS-nya adalah akar 3 dikalikan dengan K dikalikan T dibagi dengan M0. Di mana T merupakan suhu gasnya setaunya Kelvin dan M0 merupakan massa partikelnya nih. Dari sini kita bisa ngitung kecepatan efektif atau root mean square cuma dari besaran temperatur dan massa partikelnya gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih kecepatan tiap-tiap jumlah kelompoknya gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu wadah berisikan gas helium memiliki suhu 800 Kelvin. Jika suhu gas tersebut diturunkan menjadi 400 Kelvin, pertanyaannya adalah berapakah persentase perubahan kecepatan partikel tersebut? Diketahui bahwa T1-nya adalah 800 Kelvin. Kemudian suhunya turun menjadi 400 Kelvin. Dan yang ditanya yaitu rasio persentase perubahan kecepatan partikel. Buat tahu jawabannya, kita akan bandingin nih kejadian pertama dengan kejadian kedua, yaitu V2 banding V1 sama dengan akar 3KT2 per M0 dibagi dengan akar 3KT1 dibagi dengan M0 nih. Nilai 3K per M0 kita udah coret karena nilai sama nih. Berarti yang tersisa yaitu V2 banding V1 sama dengan akar T2 per T1. Kalau kita masukkan nilainya, berarti kan gini ya, V2 per V1 sama dengan akar 400 dibagi 800. Kita bisa coret nih nilainya setengah kan. Atau dengan kata lain, V2 banding V1 sama dengan 1 per akar 2. Berarti nilai dari V2 yaitu V1 dibagi dengan akar 2.
Kalau udah tahu nilai rasio antara V2 dengan V1, kita bisa gunain nih rasionya, yaitu delta V per V persen sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan kecepatan awal dikalikan dengan 100%-nya nih. Delta V yaitu V2 kurangi V1 dibagi V1 dikalikan dengan 100%. Nah, V2-nya adalah V1 per akar 2 dikurangi V1 dibagi dengan V1 nih. V1 kalau kita keluarkan nilainya kayak gini nih. 1 per akar 2 dikurangi 1 kurung tutup V1 dibagi dengan V1 dikalikan dengan 100%. V1 bisa kita coret ya. Berarti nilainya adalah 1 per akar 2 dikurangi 1 dikalikan dengan 100%. Nilainya yaitu sekitar minus 28,6%. Tanda minus ini menunjukkan bahwa nilai kecepatannya berkurang sebanyak 28,6%. Gimana? Sampai sini terkait kecepatan root mean square udah paham belum? Kalau udah paham, yuk lanjut ke materi berikutnya. Di video sebelumnya kita udah bilang ya bahwa partikel menembus dinding itu tuh nyebabin tekanan yang dirasakan oleh di dinding kan? Berarti semakin kencang partikel nembus dindingnya, maka nilai tekanan semakin besar gitu. Terus secara matematis hubungan antara tekanan dan kecepatan itu kayak gimana sih? Jadi gini, kita akan bahas terkait hubungan kecepatan RMS dengan tekanan yang dihasilkan. Kita bayangin aja ada sebuah box yang berisikan gas dan mereka gerak itu random nih kayak gini. Nah, kemudian kita kan tahu ya bahwa nilai dari energi kinetik translasi yaitu setengah M0 V RMS kuadrat sama dengan 3/2 kT. Dan persamaan lainnya yaitu PV sama dengan NK dikalikan dengan T nih. Dari dua persamaan ini, kita bisa loh ngubungin kecepatan VRMS dengan tekanan, yaitu gini nih. Yang pertama, kita akan uraikan nilai T-nya nih. Dari persamaan pertama, yaitu T sama dengan M0 dikalikan dengan V kuadrat RMS dibagi dengan 3K. Nah, nilai temperatur ini kalau kita substitusikan ke persamaan ini, berarti nilainya yaitu apa? P dikalikan V sama dengan N dikalikan K dikali M0 V RMS kuadrat dibagi dengan 3K nih. Sehingga nilai tekanannya yaitu P sama dengan N dikalikan dengan M0 dikalikan dengan V RMS kuadrat dibagi dengan 3V. Di mana P merupakan tekanan, satunya Pascal, N merupakan jumlah partikel, M0 merupakan massa partikel, V merupakan kecepatan, dan V kapital merupakan volume wadah nih. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soal. Suatu wadah berisikan gas helium memiliki massa jenis yaitu 1,3 kg per meter kubik dan kecepatan RMS-nya adalah 100 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan gas helium tersebut? Diketahui bahwa massa jenisnya adalah 1,3 kg per meter kubik. VRMS-nya adalah 100 meter per sekon. Dan yang ditanya yaitu berapa sih nilai tekanan gasnya? Yaitu gini nih. Nilai P sama dengan N dikali M0 dikalikan dengan V RMS kuadrat dibagi dengan 3V. Kita tahu ya yang namanya massa jenis yaitu Rho sama dengan massa gasnya dibagi dengan volume totalnya kan. Nah, massa gas total itu tuh sama aja nih. Kayak jumlah partikel gasnya dikalikan dengan massa untuk satu partikelnya yaitu M0 dibagi dengan V. Berarti N dikali M0 per V ini nilainya setara dengan massa jenis ya. Yaitu P sama dengan Rho dikalikan V kuadrat RMS dibagi dengan 3. Sama dengan yaitu 1,3 dikali 100 kuadrat dibagi dengan 3. Nilainya yaitu sekitar 4,3 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Oke, ini merupakan tekanan dari gas helium tersebut. Yaitu 4,3 dikali 10 pangkat 3 Pascal. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait kecepatan RMS dan juga nilai tekanannya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!